Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa usalli wa usallimu ala habibina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bihudah ila yaumiddin, amma ba'da. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmat-nikmatnya maka sempurnalah amalan-amalan soleh seorang hamba. Dan kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bagi siapa saja yang mendapati kedua orang tuanya dalam kondisi hidup sekarang ini. Maka kesempatan untuk berbuat baik kepada mereka, berbakti kepada mereka masih sangat panjang dan juga lebar. Tetapi penyesalan yang ada bagi mereka yang dahulu lupa akan kedua orang tuanya, tetapi sekarang Allah masih memberikan kesempatan-kesempatan yang lainnya dengan kita berusaha untuk menyantuni anak-anak yatim yang mereka ditinggal oleh kedua orang tuanya. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang mengajarkan kepada kita bagaimana berbuat baik kepada anak-anak yatim, sosok yang menjamin bagi mereka yang menyayangi anak yatim maka seakan-akan mereka seperti atau dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam kelak di surga. Dan itu adalah janji dari Nabi kita alaihi salatu wassalam. Maka insyaallah taala tema kita pada pagi hari ini adalah berkaitan bagaimana bermuamalah atau bagaimana sikap kita terhadap anak-anak yatim. Dan ini adalah bab yang ke-8 dari kitab Ahadithul Akhlaq yang ditulis oleh Syekh Abdul Razzaq Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala wa ra'ah. Di sini beliau memulai dari makna yatim itu sendiri. Siapa sebenarnya anak yatim? Maka di sini beliau mengatakan huwa man faqada abahu wa huwa dunal bulugh, yaitu seseorang baik itu laki-laki ataupun perempuan yang ditinggal oleh bapaknya dan dia belum sampai umur baligh. Karena kalau sudah baligh maka tidak disebut sebagai yatim. Kalau seandainya sudah balik masih dikatakan yatim, kita semuanya yatim mungkin. Bahkan kebanyakan dari kaum muslimin seluruh di dunia, mereka sudah besar, ditinggal oleh kedua orang tuanya. Tetapi yatim di dalam syariat kita atau di dalam istilah syarak maka disebutkan man faqada abah dunal bulugh. Barang siapa yang ditinggalkan atau kehilangan bapaknya dan dia belum sampai pada umur baligh. Maka di sini dapat kita pahami ketika seseorang sudah sampai umur baligh tidak ada istilah yatim lagi. Dan para ulama juga menyebutkan di sana bahwa yang dianggap sebagai anak yatim juga adalah bagi mereka yang kehilangan nasab. Ya. Contoh, ketika ada seorang anak kita temukan di parit
atau kita temukan di sungai dalam kondisi masih hidup, kemudian kita ambil, dan kita tidak tahu siapa orang tuanya, maka para ulama mengatakan dia termasuk ya atau bagian dari mereka yang menyantuni anak-anak yatim. Ketika kita berusaha untuk menjaganya, merawat mereka sampai pada haddil bulugh, waktu mereka balik. Kemudian beliau menyebutkan di sini, waqad dzakara Allah subhanahu al-yatima fi kitabih fi aktsar min 20 mawdi'a. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kaitan dengan anak yatim di dalam Al-Quranul Karim lebih daripada 20 tempat di dalam Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa perihal tentang anak yatim adalah perkara yang besar dan bukan perkara yang remeh. Dan akan kita dapatkan orang ketika menganggap bahwa anak tersebut anak yatim, merasa bahwa dia ada yang kurang pada dirinya. Padahal kita tahu para ulama ridwanullahu alaihim ajma'in, mereka lahir dalam kondisi yatim, seperti Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, seperti Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan bahkan Nabi kita alaihi salatu wassalam, beliau lahir dalam kondisi yatim. Tetapi kita akan melihat bagaimana kondisi yang dianggap oleh orang lain adalah kondisi yang kurang, tetapi menjadikan mereka adalah orang-orang yang hebat dibandingkan mereka yang kedua orang tuanya masih ada. Maka ini cambuk yang berat bagi kita, bagi yang memiliki anak dan dirinya masih hidup. Maka bagaimana caranya agar kita meninggalkan mereka dalam kondisi mereka adalah orang-orang yang bermanfaat untuk umat. Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu fi kitabihil karim dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-83, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala membuat perjanjian dengan orang-orang Bani Israel. Haitsu qala Allah azza wa jalla, وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ. Dan telah kita ambil perjanjian kepada mereka Bani Israel untuk apa? Allah ta'budu illallah, agar mereka tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. La ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana, dan juga kepada kedua orang tua mereka berlaku baik. Wadzil qurba, dan juga kepada kerabat mereka. Wal yatama, dan juga kepada anak-anak yatim. Dan di sini disebutkan perihal yatim bersama dengan berbaik kepada kedua orang tua atau berlaku baik kepada kedua orang tua. Maka ini adalah sya'nun azim, perkara yang besar yang kita enggak boleh meremehkan hal tersebut. Apalagi sampai menghardik anak-anak yatim, atau bahkan kita memakan harta anak yatim, wal iyadzu billah. Dan bagaimana ancaman yang besar bagi mereka yang tidak memperhatikan anak-anak yatim yang ada di sekeliling, yang ada di kehidupan kita. Nah, dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ma'un ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala yaqul, "Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din?" Siapa mereka yang mendustakan yaumuddin? Mereka adalah fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka adalah orang-orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan mereka tidak memberikan makanan kepada anak-anak atau orang-orang yang miskin. Dan kita dapatkan pada zaman sekarang ini, walaupun mungkin perbandingannya 1 banding mungkin 100 atau 1000,
Kita dapatkan orang-orang atau anak-anak yang yatim, mereka plus di dalam kondisi kemiskinan. Yatim yang dalam kondisi kaya dapat kita hitung dengan jari kita, atau bahkan mungkin tidak kita dapatkan di wilayah kita. Maka di sini adalah perkara yang besar. Tidak hanya sekadar kita dilarang untuk menghardik anak yatim, tetapi kita pun juga harus menyantuni orang-orang miskin. Dan bagaimana kalau seandainya dua sifat ini berada pada satu orang? Nah, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, beliau tatkala menafsirkan ayat ini, yaitu ayat wa ammal yatima fala taqhar dalam surah Duha ayat yang ke-9, dan terhadap anak yatim maka janganlah kalian menghardiknya. Beliau mengatakan kama kunta yatiman fa'awakallah fala taqharil yatima. Sebagaimana tatkala Allah Subhanahu wa taala menjadikan kamu yatim kemudian Allah menjagamu, maka begitu pula jangan kamu menghardik anak yatim. Ay la tudhillahu wa la tanharhu wa tuhinhu walakin ahsin ilaih wa talattaf bihi. Tapi kita harus berusaha untuk berbuat baik kepada dirinya dan juga kita berlemah lembut kepada mereka. Ini tafsir dalam surah Ad-Duha ayat yang ke-9. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling lemah lembut kepada anak-anak yatim. Beliau adalah orang yang paling menjaga hak anak yatim. Dan sampai-sampai beliau mengatakan ana wa kafirul yatim kahatain. Aku nih bersama dengan mereka yang berusaha untuk menjaga anak-anak yatim kahatain, seperti dua jari ini. Dan sambil belum mengisyaratkan kepada kita, sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Sahal ibni Sa'ad an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha wa qala bi isba'ihi sababah wal wusta, rawahul Bukhari. Beliau mengatakan aku wa kafirul yatim, dan orang-orang yang mereka menjaga anak yatim fil jannati hakadha, seperti halnya dua jari ini, yaitu jari telunjuk dan juga jari tengah. Ini dalam riwayat Al-Bukhari. Begitu pula di dalam riwayat Al-Imam Muslim rahimahullahu taala menyebutkan hal yang sama. Dan kemudian para ulama ridwanullahu alaihim ajma'in mereka menyebutkan maksud daripada hal tersebut sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Beliau mengatakan wa fihi isyaratun ila anna baina darajatin nabi wa kafilil yatim qadra tafawuti ma baina as-sababati wal wusta, bahwa kedekatan mereka orang-orang yang menjadi kafilul yatim dengan Nabi kita alaihi salatu wassalam seperti halnya jari tengah dan juga jari telunjuk. Pertanyaannya, apakah ada penengah antara jari tengah dan juga jari telunjuk, Pak? Gak ada. Menunjukkan bahwa betapa dekatnya mereka yang menjaga, mereka yang menjadi penjaga anak yatim, menjadi walinya anak yatim dengan Nabi kita alaihi salatu wassalam, dan ini adalah ganjaran tatkala mereka berada di surga. Ini ganjaran yang paling besar. Ganjaran di dunia ada nggak? Ada. Keberkahan yang akan dia dapatkan. Maka di sini Al-Imam Al-Hafidz Abu Umar Ibn Abdul Bar rahimahullahu taala, beliau juga menyebutkan wa fihi fadilatun 'azimatun ila kulli man dhamma yatiman ila ma'idatihi wa anfaqa 'alayhi min tawlihi fa idza kana ma'a dhalika min alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu nala dhalik. Beliau mengatakan ini adalah keutamaan yang besar,
bagi mereka yang mau bergabung atau menggabungkan makanan mereka dengan makanan anak-anak yatim. Dan mereka memberikan nafkah kepada mereka. Jadi tidak hanya sekadar memberikan nafkah kepada anak-anaknya, tetapi juga memberikan nafkah kepada anak-anak yatim. Dan bahkan dalam sebuah hadis dikatakan, ya, hendaklah kalian seperti halnya bapak yang rahim, ka'abbir rahim, seperti bapak yang punya kasih sayang terhadap anaknya. Dan itu kita lakukan kepada mereka yang statusnya sebagai anak yatim. Maka di sini tidak kita bedakan antara anak kita dengan anak yatim, tidak kita bedakan. Dan bahkan kita berusaha untuk berbuat lebih baik lagi kepada mereka. Karena kita bukan hanya sekadar untuk mencari wajah manusia, tetapi di sini ada fadlun azim, keutamaan yang besar yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang mau berbuat baik kepada anak-anak yatim. Di sana nanti kita akan membaca bagaimana athar dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, yang mana beliau itu enggak mau, Pak. Enggak mau makan kecuali beliau makan bersama anak-anak yatim. Nah, qala Ibnu Battal rahimahullahu taala, beliau mengatakan, haqqun ala kulli mu'minin yasma'u hadzal haditha ay yarghaba fil amali bihi liyakuna fil jannati rafiqan lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini Ibnu Battal mengatakan bahwa wajib bagi mereka yang mendengarkan hadis ini. Hadis apa? Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan, ana wa kafilul yatimi kahatain. Aku bersama dengan mereka yang menjadi walinya para anak-anak yatim seperti halnya ini, dua tangan. Maka Ibnu Battal mengatakan wajib bagi mereka yang mendengarkan hadis ini. Untuk apa? Ayyarghaba fil amali bih. Untuk segera melakukan amalan tersebut. Yaitu apa? Menjaga, berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada anak-anak yatim. Liyakuna fil jannati rafiqan lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Agar kelak di surga dia menjadi pendamping untuk Nabi kita alaihi salatu wassalam. Jadi kalau kita berbicara tadi masalah cinta, cinta kita ini tidak hanya cinta secara lisan kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Kalau pengen lebih dekat lagi, hadis-hadis yang sudah kita baca, bahwa barang siapa yang berakhlak mulia maka dia akan mendapatkan tempat yang dekat dengan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Di sini atau hadis ini menunjukkan ada perkara yang lebih lagi mendekatkan kita dengan Nabi kita alaihi salatu wassalam, yaitu dengan kita kafilul yatim, menjadi kafilul yatim, orang yang menyantuni anak-anak yatim, menjadi wali mereka, menjadi penjaga mereka, dan bahkan menjadi murabbi bagi mereka. Nah, maka sebuah pertanyaan untuk kita semuanya, bagaimana kita berlaku baik kepada anak-anak yatim? Di sini beliau mengatakan, wa kafalatul yatimi takunu bi al-infaqu alaihi wa kiswatihi, memberikan nafkah kepada mereka dan juga memberikan pakaian kepada mereka. Bukan pakaian yang sisa-sisa dari anak kita, Pak. Berikan yang terbaik kepada mereka. Kalau kita mampu untuk membeli dua, satu untuk anak kita, satu untuk mereka, berikan. Bukan suatu hal yang bekas. Tetapi kalau bekas memang masih bagus, silahkan. Wa aidan bi tarbiyatihi wa ta'dibihi wa tansyiatihi 'ala as-salahi wal istiqamah. Dan ini yang beliau katakan paling penting. Selain daripada memberikan makanan untuk badan, tetapi ada yang lebih penting, yaitu makanan untuk ruh mereka. Yaitu dengan apa? Memberikan tarbiyah, pendidikan. Wa ta'dibihim, dan juga mengajarkan kepada mereka adab.
wa tansyiatihi 'ala salati wal istiqamah, dan mengarahkan mereka untuk perkara yang baik dan juga perkara istiqamah. Wa laysatil kafalatu bi it'amihi at-ta'am wa taghdiyatihi badaniyan wa tawfiral libasi lahu faqat. Beliau mengatakan tidak hanya sekadar memberikan makanan untuk badan, memberikan pakaian untuk mereka, enggak cukup itu. Tetapi ada yang lebih baik daripada itu semuanya, yaitu bagaimana kita memberikan tarbiyah yang terbaik untuk mereka, memberikan pendidikan ruh untuk mereka. Kita masukkan ke pondok pesantren contohnya, atau kita ajari mereka. Kalau memang mereka masih belum mampu, ya masih anak-anak, maka kita arahkan mereka, kita ajari mereka untuk membaca Al-Quran, untuk memahami kalamullah, untuk menghafalkan Al-Quran. Itu yang harus kita ajarkan kepada mereka. Nah, tapi kalau orang sekarang paling gampang menemu anak yang hilang, ya sudah, berikan kepada panti tempat yatim piatu, selesai. Betul mereka mendapatkan keutamaan, tetapi kita kehilangan keutamaan tersebut. Nah, dalam sebuah hadis dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, as-sa'i 'alal armalati wal miskin kal mujahid fi sabilillah wa qal qa'imi la yaftur wa kas-sha'imi la yuftir, muttafaqun alaih. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi kita alaihi salatu wassalam beliau bersabda, as-sa'i 'alal armalah, orang-orang yang berbuat baik kepada armalah, wal miskin, dan juga orang-orang miskin, kal mujahid fi sabilillah, seperti halnya mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, jihad yang nyata, yaitu mereka memerangi musuh-musuh kaum muslimin. Wa qal qa'imi la yaftur, dan mereka seperti halnya orang-orang yang salat dan mereka tidak lelah untuk melakukan salat tersebut, terus melakukan salat. Wa kas-sha'imi la yuftir, dan juga seperti halnya orang-orang yang puasa dan tidak berbuka. Artinya apa? Mereka terus untuk melakukan puasa tersebut. Maka makna armalah di sini para ulama menyebutkan, wal armalatu hiya al mar'atu allati la zawja laha, yaitu seorang perempuan yang tidak memiliki suami. Ada yang mengatakan tidak memiliki suami ini ada dua makna. Pertama karena belum menikah, yang kedua karena kehilangan suaminya. Tapi para ulama menyebutkan makna yang lebih cocok di sana adalah lianna armalata hiya man mata anha zawjuha wa qad takunu armalatan wa ma'a minhu aulad. Tetapi makna yang paling kuat di sini dikatakan bahwa mereka yang ditinggal suaminya, dan tidak ada orang yang dapat memberi atau menjadikan perlindungan bagi mereka. Karena kalau perempuan belum menikah, ternyata maka dia masih memiliki orang-orang yang melindungi, seperti bapaknya kalau memang masih ada. Maka orang-orang yang menyantuni mereka, atau bahasa kita ya sudah janda lah, ya. Dan juga orang-orang yang menyantuni orang-orang miskin, seperti halnya jihad, al-mujahidu fi sabilillah, orang-orang yang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai-sampai beliau mengatakan, bagi mereka yang tidak mampu untuk jihad fi sabilillah, mereka takut untuk berhadapan dengan musuh-musuhnya, takut akan kematian, maka ada satu cara yang luar biasa, yang pahalanya sama seperti orang yang berjihad fi sabilillah, yaitu menyantuni mereka, yaitu orang-orang atau janda-janda dan juga orang-orang yang miskin. Nah, dan ini dikatakan oleh Imam Ibn Battal rahimahullahu ta'ala. Dan tadi
tidak hanya sekadar pahala seperti orang yang jihad, tetapi pahalanya pun seperti orang yang sholat dan dia tidak lelah dengan sholatnya, dan juga orang yang puasa dia tidak la yuftir, tidak melakukan iftar atau berbuka. Nah, kemudian beliau melanjutkan bahwa hal ini adalah perkara yang besar bagi mereka yang berusaha untuk menyantuni anak-anak yatim khususnya, dan juga orang-orang yang miskin, dan tidak lupa mereka lakukan liwajhillahi ta'ala, untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang kalau niat itu sudah tidak baik, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia tidak akan mendapatkan pahala yang telah disiapkan oleh Allah Jalla fi'ula. Niat ini penting. Niat dan juga caranya juga harus baik. Caranya baik tapi niatnya jelek, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa yang dia lakukan. Tetapi kalau niatnya baik, ternyata caranya yang tidak baik pun juga sama, dia tidak akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Nah, jamaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini beliau membawakan sebuah hadis kaitannya tentang bagaimana cara untuk menghilangkan rasa keras yang ada pada diri kita. Kadang nih kita lihat perangai seseorang ternyata ghalidh, keras sekali. Tidak tanggung-tanggung, tidak hanya kepada anaknya, mungkin bisa jadi kepada istrinya, atau mungkin kepada orang lain. Maka Nabi kita alaihi salatu wassalam punya obat bagi mereka yang ingin menghilangkan akhlak tersebut. Sebagaimana dalam sebuah riwayat dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ada seorang laki-laki, anna rajulan syaka ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qaswata qalbi, bahwa ada seorang laki-laki yang datang kepada beliau dan dia mengeluhkan tentang bagaimana hatinya yang begitu keras. Dan perangai yang keras itu disebabkan karena hati yang keras juga. Maka beliau bersabda, imsah ra'sal yatim, ya, eluslah kepala anak-anak yatim, wa at'im miskin, dan juga berikan makanan kepada orang-orang miskin. Maksudnya apa? Apakah hanya sekadar kita mengusap kepala anak yatim selesai? Tidak. Maksudnya kita berbuat baik kepada mereka, kita berlemah lembut kepada mereka. Dan beliau menyebutkan, Syekh Abdul Razzaq Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad, beliau mengatakan, wa fihi anna man ibtuliya bi bada'in min al-akhlaq adh-dhamimah yakunu tadarukuhu bima yudadu min ad-dawa. Kalau seandainya ada seseorang yang mendapatkan ujian berupa akhlak yang buruk, maka caranya adalah dengan kebalikannya, memberikan penawar dengan kebalikannya. Ketika dia menjadi orang yang keras, maka lawannya adalah dengan berlemah lembut. Dilatih. Seperti halnya ilmu. Ilmu tidak bisa datang kepada diri kita semuanya, tetapi harus dengan cara kita menuntut ilmu. Maka dikatakan innamal ilmu bitta'allum wa innamal hilmu bittahallum. Enggak bisa kecuali kita berusaha untuk melatih diri kita. Dan di sini beliau mengatakan fattakabburu yudawa bittawadhu. Orang yang sombong obatnya adalah dengan tawadhu. Merendahkan dirinya, tidak berlaku sombong. Wal bukhlu bis-sakha, sedangkan orang yang bakhil adalah dengan berusaha untuk menjadi orang yang dermawan, memberi latihan. Dan ini perlu dilatih. Kalau tidak, maka selamanya kita akan menjadi orang yang bakhil. Wa qaswatul qalbi bil 'atfi war ra'fah, sedangkan kerasnya hati dengan cara dia berlemah lembut.
Ini obat bagi mereka yang ditimpa akan akhlak-akhlak tersebut. Ya. Nah, kemudian beliau menyebutkan hadis yang lainnya kaitan dengan berbuat baik kepada anak yatim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairu baitin minal muslimin baitun fihi yatimun yuhsanu ilaih wa syarru baitin fil muslimin baitun fihi yatimun yusa'u ilaih, rawahu Ibnu Majah. Bahwa sebaik-baik rumah kaum muslimin adalah tatkala di dalamnya terhadap anak yatim dan dia berlaku baik kepadanya. Wa syarru baitin fil muslimin, sedangkan rumah yang paling buruk di antara rumah-rumah kaum muslimin yaitu tatkala ada anak yatim berada di dalam rumah mereka kemudian mereka berlaku buruk kepadanya. Dia banding-bandingkan, dia bedakan antara mana yang anaknya dan mana yang bukan anaknya. Apalagi ahibati fillah, ketika anak yatim ini adalah anak dari saudara kita, maka kita tidak hanya mendapatkan pahala dari mengasuh anak yatim, berbuat baik kepada anak yatim, tetapi kita akan mendapatkan pahala silaturrahim. Dan bab tentang silaturahim sudah kita bahas. Bagaimana pahala yang luar biasa, diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya. Tetapi bagi mereka yang memutus tali silaturahim, qata'ahullah, Allah akan memutus rahmat bagi dirinya. Nah, beliau menyebutkan wa minal waqa'i, dan fakta dari dulu sampai sekarang, tatkala seseorang berbuat baik kepada anak yatim, maka bakti mereka bisa jadi lebih daripada bakti anak kita kepada diri kita. Dan ini menunjukkan bahwa keberkahan rumah tersebut tatkala mereka berusaha untuk menjaga anak-anak yatim, mereka memberikan hak-hak anak yatim sebagaimana yang diperintahkan oleh syariat. Dan bahkan ketika mereka sudah dewasa, bahkan punya anak, punya keturunan, mereka masih selalu ingat kepada siapa yang dahulu telah berbuat baik, yang mendidik mereka, mentarbiah mereka. Maka nanti pulang dari kajian ini, cari anak yatim, Pak, bawa ke rumah. Setidaknya apa? Kita makan bersama mereka, itu minimalnya. Kalau memang nggak bisa diundang, ya sudah, kita berikan. Kita datangi rumah-rumah mereka yang mereka adalah anak-anak yatim. Nah, Ani Qatadah, dari Qatadah radhiyallahu anhu qala, kun lil yatimi kal abir rahim wa ruddal miskina bi rahmatin walin, rawahu Ibnu Abi Dunya fi kitabih An-Nafaqah 'alal 'iyal. Beliau mengatakan, kun, jadilah, lil yatim, terhadap anak yatim itu, kal abir rahim, seperti bapak yang punya sifat kasih sayang. Karena kita lihat ada bapak yang nggak punya sifat kasih sayang sama anaknya, masya Allah, ya, keras sekali. Dan ini kita dapatkan sampai mengatakan, ya, diusir dari rumahnya lah. Memukul itu hal yang biasa. Dan sampai mengatakan kalau kamu nggak naik kelas, bapak nggak mau lagi memberikan uang untuk dirimu. Silahkan kalau kamu pengen sekolah cari uang sendiri. Apakah seperti ini tarbiyah yang diajarkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam? Maka jawabannya tidak. Ya. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ad-Duha yang sudah kita baca tadi. Pada ayat yang ke-9, Allah Subhanahu wa taala yaqul, "Fa ammal yatima fala taqhar." Dan terhadap anak-anak yatim maka janganlah kalian menghardiknya. Wa qala Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah taala,
la tusi muamalatal yatim, jangan berbuat buruk di dalam bermuamalah terhadap anak-anak yatim. Wala yadhiq sadruka alaih, dan jangan merasa sempit hatimu terhadap anak yatim. Wala tanharhu, dan juga jangan menghardiknya. Bal akrimhu wa a'tihi ma tayassar, tetapi muliakan mereka dan berikan apa yang engkau mampu. Wasna bima kama tuhibbu an yusna'a wal biwaladika min ba'dika, dan begitu pula hal ini sebuah kaidah, yaitu lakukan hal yang terbaik untuk mereka sebagaimana engkau pengin anak-anakmu diperlakukan baik setelah dirimu. Kita pengen nih anak-anak kita diperlakukan baik terhadap orang lain. Maka caranya bagaimana? Isna kama tuhibbu an yusna'a biwaladika ba'dak, maka berbuatlah baik sebagaimana engkau pengin ketika orang lain berbuat baik kepadamu setelah engkau tidak ada. Itu caranya. Al jazaa'ul ihsan ilal ihsan. Perbuatan baik pasti dibalas dengan yang baik pula. Nah, wa 'anil Hasan, dari Al Hasan Al Basri rahimahullah taala, beliau mengatakan anna yatiman kana yahduru ta'ama Ibnu Umar. Ini athar terkait dengan cerita yang kita disebutkan di awal, bagaimana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma beliau itu suka dan bahkan selalu mengundang anak yatim untuk makan bersama beliau. Anna yatiman kana yahduru ta'ama Ibnu Umar, bahwa dahulu anak-anak yatim itu mereka selalu hadir di dalam makanannya Ibnu Umar. Fada'a bi ta'amin dzata yaumin, suatu ketika Ibnu Umar ini mengundang mereka lagi untuk makan bersama. Fatalaba yatimahu falam yajidhu, dan tatkala ditanya mana anak yatimnya dan ternyata enggak ada. Yang biasa dipanggil oleh Ibnu Umar, dia buat dari gandum. Wa asalin, dan juga asal, yaitu madu. Faqala dunaka hadha fallahi ma ghubinta, beliau mengatakan makan ini, sesungguhnya engkau tidaklah tertipu. Maksudnya apa? Bahwa makanan ini tuh sama seperti yang kita makan tadi, sama-sama bagusnya. Bukan berarti sesuatu yang jelek yang diberikan kepada anak yatim tersebut. Yaqulul Hasan, berkata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah taala, wa Ibnu Umar wallahi ma ghubin. Beliau memberikan komentar bahwa Ibnu Umar ini tidaklah tertipu. Artinya apa yang beliau lakukan adalah suatu hal yang baik. Rawahul Bukhari fi Adabil Mufrad. Kalau kita mungkin cari makanan yang sisa untuk mereka, tapi kalau kita pengen berbuat baik kepada anak yatim, kalau memang kita sedang memasak nasi, ambilkan nasi yang paling baik untuk mereka. Kalau kita memiliki makanan berupa roti, berikan roti yang terbaik untuk mereka. Bahkan ketika ada suatu ayat yang nanti akan kita baca insyaallah taala terkait dengan anak yatim, para sahabat mereka sampai khawatir. Mereka enggak mau memakan harta anak yatim sedikit pun, dan mereka berusaha untuk membagi, menjaga. Maka kemudian barulah datang firman Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kepada mereka para sahabat untuk tetap makan bersama dengan anak-anak yatim. Waqad yufidu anna Ibnu Umar kana harisan ala dawami mulazamati hadzal yatim li ta'amih. Dari athar ini beliau menjelaskan bahwa kita dapat melihat bagaimana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma beliau berusaha untuk senantiasa makan bersama dengan anak yatim. Nah, Fa'an Abi Bakr ibn Hafs
anna Abdullah kana la ya'kulu ta'aman illa wa ala khiwanihi yatim. Di dalam riwayat yang lainnya dikatakan bahwa Abdullah ibn Umar, beliau tidak mau makan makanan kecuali di sekeliling beliau ada anak yatim. Atau khiwanihi dikatakan sebagai tempat untuk meletakkan makanan. Maka beliau nggak mau makan kecuali ada anak yatim di sana. Kalau zaman sekarang ada yang nggak mau makan kalau bersama dengan anak yatim. Ini sebaliknya. Ibnu Umar, Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma, beliau tidak mau makan kecuali bersama dengan anak-anak yatim. Subhanallah. Ya, bagaimana akhlak yang mulia dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Insan ayat yang ke-7, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Itu mereka suka untuk memberikan makanan, yang itu makanan yang mereka cintai. Kepada siapa? Miskinan, orang-orang yang miskin. Wa yatiman, dan juga kepada anak-anak yatim. Wa asiran, dan juga para tahanan. Padahal mereka menyukai harta tersebut, mereka menyukai makanan tersebut, tetapi mereka tetap berusaha. Inilah sifat-sifat seorang yang mukmin, bukan gengsi. Maka kalau seandainya kita dapatkan anak yatim, mereka sedang jalan mencari makan, mencari kehidupan, kita berusaha untuk membantu mereka sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Nah, ahibati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Disebutkan bahwa faqad kana asrus sahabah, di zaman sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, zahiran bihadzal ihsani 'amiran bi ri'ayatil aitam, bahwa memberi santun kepada anak-anak yatim adalah suatu hal yang mereka berusaha untuk menjaganya. Wa qad thabata anna 'adadan minas sahabah was sahabiyat kafalu aitaman wa yatiman dhummuhum ila buyutihim. Bahkan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, mereka berusaha untuk menjadikan anak-anak yatim itu berada di rumah-rumah mereka, dan gak hanya satu atau dua. Dikatakan aitaman wa yatiman. Jadi tidak hanya satu, banyak anak-anak yatim yang mereka berusaha untuk mengundang ke rumah-rumah mereka. Wa qamu ala riayatihim, dan mereka berusaha untuk menjaga anak-anak yatim, wal ihsan ilaihim, dan berbuat baik kepada mereka. Nah, wa an Asma ibn Ubaid qal qultu li ibn Sirin indi yatimun. Ketika Asma ibn Ubaid berkata kepada Ibnu Sirin, beliau mengatakan indi yatimun, aku memiliki anak yatim. Qala isna bima tasna'u biwaladik, lakukanlah seperti halnya engkau melakukan hal tersebut kepada anakmu. Idribhu ma tadribu waladak, dan pukullah ketika memang membutuhkan untuk dipukul sebagaimana engkau memukul anakmu. Artinya tidak dibeda-bedakan antara anak yatim ataupun anak-anak mereka. Tetapi sekali lagi bahwa pukulan ini adalah obat yang paling terakhir, dan bukan obat pilihan pertama tatkala kita mendapatkan anak-anak kita dalam kondisi kurang baik. Nah, wa an Zainab imra'ati Abdullah, dari sahabiyah Zainab imra'ati Abdullah ibn Mas'ud, yaitu istri dari Abdullah ibn Mas'ud. Qalat kuntu fil masjidi fara'aitun nabiyya, aku pernah ke masjid dan melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala tasaddaqna walau min huliyakun. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda,
hendaknya kalian bersedekah walaupun dengan perhiasan kalian. Jadi perhiasan sampai disuruh untuk bersedekah. Para wanita disuruh untuk bersedekah sebagaimana kaum laki-laki. Tasaddaqna walau min huliyikum. Bersedekahlah kalian walau dengan perhiasan kalian. Jadi kalau bapak-bapak kok melihat istrinya sedekah dengan perhiasan mereka, antum harus legowo, Pak. Ya. Bukan mencari-cari, marah-marah. Ya, enggak. Tetapi itu adalah harta mereka dan mereka berhak untuk memberikan atau bahkan mengeluarkan harta mereka untuk apapun. Karena harta istri adalah 100% milik istri. Sedangkan harta suami, istri punya bagian dari harta tersebut. Nah, maka kemudian Zainab, istri Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan bahwa Zainab ini tunfik ala Abdullah wa aitamin fi hijriha. Beliau ini memberikan sedekah kepada suaminya dan juga kepada anak-anak yatim. Ini dalil menunjukkan bahwa boleh seseorang mengeluarkan zakat mereka. Bagi wanita yang memiliki suami yang miskin, maka silahkan bersedekah atau mengeluarkan zakatnya kepada suaminya. Boleh. Ayajzi anni an unfiqa alayka wa ala aitamin fi hijri minas sadaqah. Nah, Zainab ini minta kepada Abdullah bin Mas'ud untuk bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah boleh, apakah sudah cukup tatkala aku memberikan zakatku untukmu dan juga untuk anak-anak yatim. Tetapi Abdullah bin Mas'ud beliau mengatakan, sali anti Rasulullah. Langsung aja kamu bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka akhirnya Zainab pun datang kepada rumah Nabi kita alaihi salatu wassalam. Dan ternyata didapati seorang wanita Ansar yang sama permasalahannya dengan beliau. Famarra alaina Bilalun. Akhirnya ada Bilal bin Rabah datang melewati mereka. Faqulna, maka kami mengatakan, salin nabiyya ayajzi anni an unfiqa ala zawji wa aitami li fi hijri. Tanyakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, boleh enggak atau cukup enggak aku untuk memberikan nafkah kepada suamiku dan juga kepada anak-anak yatim. Maka akhirnya Bilal masuk kepada rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kemudian bertanya tentang keduanya, perihal tentang keduanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, man huma, siapa keduanya? Qala Zainab. Berkata Bilal mengatakan Zainab. Qala ayyu Zayanib, Zainab yang mana? Maka Bilal ibn Rabah mengatakan imra'atu Abdullah, istrinya Abdullah ibn Mas'ud. Qal na'am laha ajran, iya, dia mendapatkan dua pahala. Ajrul qarabah wa ajrus sadaqah, pahala karena kekerabatan dan juga pahala sedekah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Maka sekali lagi ini adalah dalil membolehkan bahwa apabila kita mendapatkan, ini untuk ibu-ibu, mendapatkan ternyata suami kita dalam kondisi membutuhkan, miskin contohnya, dan ternyata kita adalah wanita yang kaya, lebih kaya daripada suami kita, maka silahkan untuk memberikan sedekah ataupun memberikan zakatnya kepada mereka. Nah, wa qala alaihi salatu wassalam, Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, as-sadaqatu 'alal miskin sadaqah, bahwa sedekah terhadap orang-orang miskin adalah sedekah. Wa hiya 'ala dzawir rahim itsnan, tetapi kalau terhadap dzawir rahim yang memiliki kekerabatan, maka dia mendapatkan dua pahala. Pahala sedekah dan juga pahala sillah, yaitu menyambung tali silaturahmi. Maka tadi kita katakan kalau anak yatim ini
atau seseorang ini memiliki dua sifat pada dirinya. Yang pertama yatim, dan kemudian dia sebagai orang yang miskin, apalagi kerabat kita, maka kita akan mendapatkan dua pahala tersebut. Nah, ada sebuah kisah yang luar biasa tentang bagaimana sikap terhadap anak-anak miskin. Salah satunya dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha qalat, ja'atni miskinatun. Ada wanita miskin yang datang kepada beliau meminta untuk diberikan makanan. Maka akhirnya ibunda kita memberikan 3 tamarat, yaitu 3 kurma. Dan ini yang menjadikan beliau takjub, bagaimana kasih sayangnya seorang ibu kepada anak-anaknya. Dan dalam kondisi mereka yatim, tidak ada bapaknya. Diberikan 3. 1 kurma untuk 1 anaknya, yang 1 lagi untuk anak yang satunya. 1 lagi siap untuk beliau makan. Ternyata sebelum dimasukkan ke dalam mulutnya, kurma yang diberikan kepada anaknya sudah habis. Maka apa yang dilakukan ibu tersebut? Maka dia membagi kurma yang akan dimasukkan ke dalam mulutnya dan dibagikan kepada kedua anaknya. Pertanyaannya, ibunya jadi makan atau enggak? Enggak jadi makan. Nah, kalau kita sebagai orang yang memberi santunan kepada mereka, maka betapa bahagianya tatkala kita melihat saudara-saudara kita atau kaum muslimin yang mereka membutuhkan ternyata sudah selesai dari kebutuhan yang mereka rasakan. Nah, apalagi pada pertemuan yang lalu kita bahas tentang hak tetangga. Kalau seandainya orang miskin itu atau anak yatim itu berada di tangga kita, maka begitu pahala yang luar biasa. Selain hak tetangga, kita pun juga akan mendapatkan hak membantu anak-anak yang yatim atau orang-orang yang miskin. Nah, jamaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan di sini beliau mengakhiri bab kaitan dengan berbuat baik kepada anak-anak yatim dengan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan yang keras, memberikan ancaman yang keras kepada mereka yang berbuat zalim kepada anak-anak yatim. Sebagaimana di dalam surah Al-An'am ayat yang ke-152, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashuddah." Dan janganlah kalian mendekati harta anak yatim illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang paling baik, hatta yablugha ashuddah, sampai mereka beranjak dewasa. Kapan kita bisa mendekati harta anak yatim? Yang paling mudah adalah tatkala anak yatim tersebut adalah anak dari saudara kita. Ini yang paling gampang. Kalau kita sebagai kafil, orang yang tidak memiliki hubungan, mungkin diterima atau tidak diterima. Tetapi kalau seandainya itu adalah anak dari saudara kita atau saudari kita, maka begitu mudahnya. Apalagi kalau ditinggalkan untuk mereka harta waris yang banyak, maka ini godaan yang paling besar pada diri kita. Kalau seandainya anak laki-laki yang ditinggalkan ternyata saudara kita yang meninggal, maka dia mendapatkan asobah, mendapatkan harta yang banyak. Ibunya atau istrinya dia mendapatkan karena sebab adanya anak, mungkin mendapatkan 1/8. Tetapi sisa dari 1/8 diberikan kepada anaknya. Begitu banyaknya. Dan begitu pula kalau seandainya itu anak perempuan pun juga sama, mendapatkan jatah yang besar. Maka itu adalah godaan. Apakah kita akan mendatangi harta tersebut dengan cara yang baik, yaitu menjaga harta mereka. Kita berusaha untuk menjadikan harta mereka aman, ataukah ternyata
yang menjadikan harta tersebut habis adalah diri kita, wal'iyadu billah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-An'am ayat 182 tadi, wala taqrabu malal yatimi illa billati hi ahsan hatta yablugha ashuddah. Dan juga di dalam surah An-Nisa Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman bagi mereka yang memakan harta anak yatim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya mereka orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan cara zalim, sesungguhnya atau hakikatnya mereka memakan dan yang masuk ke dalam perut-perut mereka adalah neraka. Wa sayaslawna sa'ira, dan mereka akan mendapatkan ancaman berupa neraka yang menyala-nyala. Untuk siapa? Mereka yang memakan harta anak yatim. Wala haula wala quwata illa billah. Maka apalagi kalau seandainya kita membuat sebuah lembaga dan itu digunakan untuk khusus untuk anak-anak yatim, ya, entah itu pondok pesantren atau panti ya, anak-anak yatim, ya, maka kita harus hati-hati dengan harta mereka. Dan disebutkan bahwa tatkala turun ayat ini menjadikan para sahabat yang mereka biasanya makan dengan anak-anak yatim, walaupun itu dengan harta mereka, mereka merasa berat. Sampai-sampai mereka membagi tuh makanan yang untuk keluarga mereka dan makanan untuk anak yatim. Dan kalau seandainya dari makanan anak yatim tadi ada sisa, mereka berusaha untuk menjaga makanan tersebut sampai mereka makan kembali atau bahkan akhirnya rusak makanan tersebut dan sudah tidak layak untuk dimakan. Mereka nggak berani. Ketika ayat ini turun, maka kemudian hal tersebut berlalu, ya, waktu demi waktu berlalu, akhirnya mereka merasa kesusahan. Akhirnya hal ini mereka keluhkan kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Fantalaqa man kana indahu yatimun, maka beranjak atau pergi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi mereka yang memiliki anak yatim yang mereka jaga. Datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka sendirikan mana makanan untuk mereka, mana minuman untuk mereka. Dan hal tersebut kemudian dikeluhkan kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam, dan turunlah ayat wa yas'alunaka 'anil yatama, dan mereka bertanya kepadamu tentang anak-anak yatim. Qul islahul lahum khair, berbuat baik kepada mereka adalah perkara yang baik. Wa in tuqalituhum fa ikhwanukum, dan tatkala mereka mukhalatah, berkumpul dengan kalian, maka itu adalah saudara-saudara kalian. Fa khalatu ta'amahum bi ta'amihi, akhirnya mereka mencampur kembali makanan mereka dengan makanan anak-anak yatim. Wa syarabahum bi syarabihim, dan minuman mereka dengan minuman anak-anak yatim. Keluhnya atau kaidahnya adalah selama makanan tersebut tidak diambil secara zalim, maka tidak mengapa kita memakan dengan mereka. Tetapi ternyata harta adalah harta anak yatim, kita diberikan amanah untuk menjaganya. Kemudian kalau kita ingin memakan harta mereka, maka ini nggak boleh ketika kita mengambil dengan cara yang tidak baik. Tetapi kalau seandainya dengan cara yang baik, kita dalam kondisi miskin, di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, kalau memang kita dalam kondisi miskin, sama-sama miskin, tetapi kemudian kita diberikan amanah untuk menjaga harta mereka, maka boleh untuk mengambil upah dari penjagaan harta tersebut, tetapi bukan dengan cara yang zalim. Ambil secukupnya untuk kehidupan diri kita. Kemudian dengan semerta-merta mematok, setiap bulannya harus memberi 5 juta. Nah, ini nggak boleh. Padahal kebutuhannya cukup 1 juta, contohnya. Nah, makanya Al-Imam Tawus tatkala ditanya tentang perihal anak yatim, beliau mengatakan, wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Allah itu tahu
mana yang niatnya buruk dan mana yang niatnya baik. Kalau tatkala diberikan amanah tadi ternyata dia ingin mengambil, menguasai harta anak yatim, maka Allah itu sudah tahu niat mereka. Tetapi kalau hanya sekedar untuk mengambil kebutuhan mereka dalam kondisi mereka memang membutuhkan, maka tidak mengapa hal tersebut dilakukan. Dan juga ancaman yang lain di dalam hadis disebutkan, "Ijtanibus sab'al mubiqat", jauhilah kalian 7 perkara yang membinasakan. Disebutkan di sana wa aqlu malil yatim, yaitu memakan harta anak yatim. Ini termasuk perkara yang membinasakan kita semuanya. Wala haula wala quwata illa billah. Nah. Dan yang terakhir, jemaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu hal yang perlu kita perhatikan, bahwa tatkala kita diberikan sebuah amanah untuk menjaga harta anak-anak yatim, maka jangan kemudian kita memberikan harta tersebut kepada mereka padahal mereka belum memahami dan belum bisa memanfaatkan harta tersebut. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-6 berfirman, "Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilaihim amwalahum wa la ta'kulha israfa wa bidaran ay yakbaru wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakhudh bil ma'ruf fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum fa ashhidu alaihim wa kafa billahi hasiba." Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wabtalul yatama, dan ujilah anak-anak yatim. Diuji. Ketika mereka diberikan harta, mereka sudah tahu atau belum cara memanfaatkan harta tersebut. Apalagi kalau kita adalah mungkin di antara kita bisnismen contohnya. Kita ajari mereka. Kita ajarkan bagaimana pengelolaan harta yang baik. Kapan? Hatta idza balagun nikah, sampai mereka menuju pada usia nikah. Fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilaihim amwalahum. Kapan kita memberikan harta itu? Sampai mereka itu ar-rushd, cerdas. Ya, sampai mereka cerdas. Maka enggak boleh asal-asalan kita memberikan harta. Bukan berarti kita menahan harta anak yatim, bukan. Tetapi kita pengen menjaga bahwa kehidupan mereka tidak hanya saat ini. Ada kehidupan yang mereka akan lalui di masa yang akan mendatang. Maka kita ajarkan bagaimana pengelolaan, bagaimana menjaga harta mereka agar tidak terbuang dengan sia-sia. Dan ini termasuk perkara yang dijaga oleh syariat kita. Itu ad-daruriyatil khams, yaitu hifdzu al-mal, menjaga harta. Kita enggak boleh, bahkan diri kita ini enggak boleh untuk melakukan pemborosan, melakukan tabdzir terhadap harta-harta yang telah Allah Subhanahu wa taala amanahkan kepada kita semuanya. Nah, kemudian di sini beliau mengatakan wa hadza wala dhaid 'alal insan ay yulada yatiman wa yunsha'a yatiman. Maka bukan suatu perkara yang merugikan tatkala seseorang dilahirkan dalam kondisi yatim atau dia hidup dalam kondisi yatim. Bal qad yuladu yatiman wa yakburu 'aziman. Bahkan bisa jadi dia dilahirkan dalam kondisi yatim, tetapi ketika mereka dewasa mereka adalah orang-orang yang mulia. Wa kafa syahidan li hadza anna sayyida waladi Adam, dan ini sudah menjadi saksi, yaitu Nabi kita alaihi salatu wassalam, bagaimana beliau dilahirkan dalam kondisi yatim. Kemudian tatkala Allah mengutus beliau sebagai seorang nabi dan juga sebagai seorang rasul, maka anggapan bahwa anak yatim itu tidak memiliki apa-apa ini dapat dipatahkan dengan adanya Nabi kita alaihi salatu wassalam. Dan begitu pula Al-Imam Ahmad ibn Hanbal dan juga Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, Al-Imam Al-Auza'i, Al-Imam Al-Bukhari,
mereka semuanya lahir dalam kondisi yatim. Bagaimana Imam Ahmad ibn Hanbal, beliau itu nggak punya uang, orang tuanya nggak punya harta, ingin membiayai pendidikan beliau nggak punya. Imam Syafi'i pun juga sama. Tetapi mereka bisa menjadi orang-orang yang sukses, mereka menjadi orang-orang yang hebat, dan bahkan kita kenang sampai saat ini. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala dikatakan, kuntu yatiman fi hijri ummi. Aku ini adalah anak yang yatim, berada di perlindungan ibuku. Lam yakun laha tu'tini lil muallim. Dia tidak memiliki harta untuk aku memberikan kepada guruku. Jadi orang-orang zaman dahulu, Pak, orang-orang tua mereka dan bahkan mereka itu memahami, ketika mereka menuntut ilmu, mereka berusaha untuk memberikan apa yang terbaik untuk guru mereka. Ya. Karena beberapa hari yang lalu viral di medsos, anaknya mau nggak mau dipindahkan karena sebab nggak punya uang untuk melanjutkan di pondok pesantren. Akhirnya banyak yang merespon dan seterusnya. Subhanallah. Cara untuk belajar itu sangat-sangat banyak. Apakah wajib ke pondok? Enggak. Kalaupun mau ke pondok, banyak pondok-pondok yang gratis banyak. Banyak pondok-pondok yang SPP-nya murah banyak. Tinggal apakah kita berusaha atau tidak. Apakah kita mengeluh hal ini kepada manusia agar mereka simpati kepada kita ataukah kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka ini yang perlu kita perhatikan. Ya. Karena kalau di medsos responnya itu berbeda-beda. Nah, maka mengeluh yang paling bagus adalah mengeluh kita kepada Allahu Jalla fi'ula. Nah, taib, terakhir di sini kita lanjutkan berkata Imam Syafi'i, walam yakun laha yu'tini lil muallim wa kana al muallim qad radiya minni an aquma 'ala as-sibyan idza ghaba wa ukhaffifu anha atau ukhaffifu anhu. Dan tatkala hal tersebut terjadi, maka beliau meminta kepada gurunya. Dengan cara apa? Beliau memberikan kepada muallimnya, gurunya, yaitu beliau membantu untuk mengurusi anak-anak yang lainnya. Maka akhirnya ya guru beliau Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala akhirnya ridho, nggak masalah, kamu tetap belajar dan kamu membantuku dan tidak perlu untuk memberikan apapun kepada diriku. Ini contoh bagaimana ulama-ulama kita, dan banyak sekali. Ada sebuah buku kecil yang luar biasa yang dahulu pernah diberikan atau disebarkan, yaitu mereka dengan judul Mereka Adalah Anak-anak Yatim. Ya, mereka adalah anak-anak yatim, ditulis oleh kakak dari guru kita Ustaz Hasan Basri rahimahullah ta'ala. Dan qadarullah buku tersebut ketika kita masih nyantri hilang. Ini sangat disayangkan. Ya, kitab yang kecil yang luar biasa. Bagaimana kisah-kisah para ulama kita, mereka dalam kondisi yatim tetapi mereka adalah orang-orang yang sukses, tidak hanya di dunia tetapi mereka sukses di akhirat insyaallah taala. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada kekurangannya semuanya datang dari pribadi, wa na'udzubillahi tsumma na'udzubillah. Apabila ada kelebihannya semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.